siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Ibu Ferdian Francisca selaku Ketua IB Ranting RSUD Natuna. Yang terhormat Dr. Wanrita SPA selaku narasumber siang hari ini. Siang Dok. Serta yang saya hormati ibu-ibu bidan yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Semoga kita tetap sehat selalu. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya Ervina Jarsa Eva selaku MC pada siang hari ini. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu himne IBI. Para hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa kepada saudara Saripah Rami, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan kita hari ini berkah dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam saya pimpin, bagi yang non-muslim silakan menyelesaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Kami berkumpul dalam acara pertemuan IBI Ranting RSUD Natuna yang kita cintai. Ya Allah, lancarkanlah acara ini dari awal hingga akhir. Berikanlah kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah dan yang kami ambil. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan kesehatan yang prima. Jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kualitas diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Ibu Ferdian selaku Ketua IBI Ranting. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Lukas, Spesialis Anak sebagai narasumber kita hari ini, yang saya hormati teman-teman perawat lucu yang hadir hari ini, yang saya sayangi dan saya cintai seluruh teman-teman bidan yang hadir hari ini. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkahnya kita hari ini bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa doa dan salam untuk Nabi besar kita dan Muhammad SAW. Baiklah kawan-kawan, hari ini pertemuan bidan kita ada tambahan sedikit dari materi dari dokter wanita yang mungkin kita selama ini udah lama gak dapat materi ya, dapat latihan. Jadi mumpung ada dokter spesialis kita di sini, kita gunakan waktu kita. Kami terima kasih juga dokter sudah meluangkan waktunya untuk kami di rumah sakit. Semoga apa yang disampaikan dokter hari ini bisa kami bermanfaat untuk kami dan bisa kami laksanakan untuk sehari-hari dalam pekerjaan kami juga hari ini, karena dokter juga nanti ada SC rencananya, jadi kita akan aja kita langsung untuk mulai untuk dokter kita ya teman-teman. Selamat bergabung juga untuk teman-teman itu, meminta mohon maaf kalau seandainya dalam pertemuan hari ini banyak kekurangannya. Saja kita Terima kasih Bu Ketua. Acara selanjutnya kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Wanita SPA sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan. Tes menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan semuanya masih tidak mengantuk. Soalnya jam-jam rawan habis makan siang biasanya ngantuk. Izin berdiri ya. Baiklah, pada siang hari ini saya sedikit akan melakukan penyegaran karena teman-teman baik itu bidan atau perawat sebelumnya mungkin sudah pernah terpapar mengenai ASI dan menyusui. Oke, sebelum kita mulai saya mau nanya, IMD kepanjangan dari apa? Ada yang pendapatnya beda? Ada juga. Oke. Ternyata semuanya alhamdulillah salah. Jadi IMD itu adalah inisiasi menyusu, bukan menyusui. Menyusui itu prosesnya, yang inisiasi menyusu. Jadi nanti bidan-bidan ranting, ibu ranting RSUD harus benar semua ya. Menyusu ini, oke ya. Saya nggak ngasih materi satu arah ya, jadi saya akan lebih banyak interaksi, bertanya apa yang dilakukan setelah bayinya bugar ya, abgarnya bagus, bukan prematur lahir. Ini yang di VK. IMD. Ya, apa yang dilakukan? Misalnya dia sudah lengkap cek, bayi udah keluar, placenta udah lahir, bayinya diapain? Gimana caranya? Oke, berapa lama? 60 menit dong. 60 menit. Di sini berapa lama? Jarak
menit? 5 menit. Bu, ini baiknya ya Bu. Nih, terus udah 5 menit. 5 menit. Oke. Ternyata skin to skin kontak itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Jadi apabila dia lahir tidak skin to skin, sudah dilap, dibajuin semuanya, angka keberhasilan ASI eksklusif ternyata memang lebih rendah dibandingkan dia skin to skin kontak. Bisa dirubah nggak kira-kira? Insya Allah. Oke. Iya, IFD itu menyusu, bukan menyusui ya. Proses bayi mulai menyusu pada ibu segera setelah lahir, biasanya dalam waktu 1 jam pertama. Bayi di OKA bisa IFD nggak? Bisa. Cuman kadang terganggu operator objeknya. Ya, bisa. Pokoknya dalam waktu 1 jam dia sudah harus skin to skin kontak dengan ibunya. Yang IFD itu begitu lahir bayinya bugar langsung diletakkan di dada ibunya, tidak tidak ditutup dan sebenarnya tidak dilap semua badan. Ini tangannya jangan dilap katanya, karena bau itu sama dengan bau ketupat, itu mirip dengan bau areola ibunya. Sentuhan buat ibu dan bayi. Ini dia berhasil dalam waktu 60 menit lebih kurang ya. Jadi kalau Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan oke, saya ya berhasil. Baik, kita lanjutkan. Mengapa menyusui itu penting? Ini manfaat ASI ya. Kalau diceritain, kalau di seminar-seminar pasti dibilang ASI itu sangat baik. Ya, ASI zat gizinya lengkap, mudah dicerna, melindungi terhadap infeksi, kemudian dia melindungi jangka panjang terhadap penyakit tidak menular. Kalau ibunya membantu bonding dan perkembangan, jadi anak yang disusui secara langsung ikatan emosional antara ibu dan bayi itu lebih dapat. Biasanya anak yang ASI itu lebih penurut daripada anak yang susu formula. Membantu menunda kehamilan, ketawa semuanya. Ini tidak berlaku kalau bayinya ditinggal-tinggal. Nih, menunda kehamilannya, dia metode laktasi amonore itu syaratnya adalah ibu 24 jam bersama bayi. Jadi jangan bilang, Bu, nanti nyusui bisa jadi KB alamiah, tapi ibunya kerja lebih dari setengah hari, ibunya bekerja, tiba-tiba hamil, disalahkan kita karena tidak bisa. Harus ibu bersama bayi, melindungi kesehatan ibu, dan yang paling penting di saat efisiensi ini, nah biaya lebih rendah dibandingkan asupan susu formula. Ini maksudnya. Dan ini bahayanya juga gampang sakit, gampang diare, gampang infeksi saluran nafas, banyak sekali. Kelebihan berat badan, ibu jangan senang dulu anaknya dapat susu formula, berat badannya naiknya lebih cepat karena kandungan gulanya juga tinggi di susu formula. Nah, ke ibunya juga mungkin cepat hamil lagi karena tadi ya tidak bisa KB alamiah dan meningkatkan resiko anemia, kanker ovarium, kanker payudara. Nah, ibu-ibu bidan dan perawat ini bisa dijelaskan ke ibunya pada saat lahir atau dia ANC ke ibu trimester 3. Kalau trimester 1-2 biasanya dia belum berpikir macam-macam ya, tapi trimester. Dan kalau kita kasih tahu di awal pun biasanya lupa. Nih ya, ini adalah kandungan susu. Ini susu manusia, ini susu sapi, ini susu formula. Pada dasarnya hampir sama komposisinya kecuali di protein. Susu sapi proteinnya lebih tinggi. Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab kenapa?
suka alergi. Oke. Kenapa susu sapi proteinnya tinggi? Makan sayur, makan rumput. Ini pengaruh ke bayinya. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Pas. Karena bayi sapi pada saat lahir dia sudah harus berdiri, proteinnya harus tinggi. Kalau bayi manusia tidak ada yang langsung berdiri, benar nggak? Nah itulah makanya susu sapi tidak cocok dikasih ke anak manusia. Gitu kan? Jadi komposisi ASI ini sudah diciptakan sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan bayinya. Kalau bayi sapi, ada nggak pernah lihat bayi sapi itu terlentang dulu? Nggak ada kan? Dia langsung berdiri kan? Itu proteinnya yang tinggi. Jadi anak sapi itu membutuhkan protein yang tinggi. Makanya di susu sapi proteinnya sangat tinggi. Ya, nih ya. Lemak, protein susu sapi jauh sekali nih. Laktosa, ini laktosa sukrosa, ini laktosa oligosakarida. Pada susu ibu, oligosakarida itu berfungsi sebagai daya tahan kekebalan tubuh. Sementara pada formula itu kandungan gulanya ditambahkan sukrosa. Sukrosa ini manis dan membuat gigi anak yang mendapatkan susu formula suka karies. Inilah penyebabnya. Bisa dilihat ya, kalau anak susu formula pasti gigi depannya itu gampang karies, keropos karena ini. Kita lihat kandungan pertama, protein. Ini dia kan? Proteinnya 35% di ASI itu adalah kasein. Kalau di formula proteinnya tinggi, kenapa nggak bagus tuh untuk anak yang susu sapi ya? Karena proteinnya tinggi, tapi dia tidak mudah diserap, dia menggumpal, sehingga ini yang sering menyebabkan anak alergi. Kalau dapat susu sapi, kemudian ini lemaknya. Lemak di ASI itu asam lemaknya esensial, memang dibutuhkan oleh tubuh bayi. Kalau formula biasanya ditambahkan esensialnya, tapi kita nggak tahu juga yang ditambahkan ini bisa dipergunakan sebagaimana di ASI atau tidak. Kemudian vitamin, ini juga di susu sapi itu rendah vitaminnya, sementara di ASI lebih tinggi. Kemudian zat besi. Zat besi lebih banyak di susu sapi, tapi penyerapannya sama kayak protein tadi, lebih banyak diserap di ASI. Walaupun kandungannya kecil, tapi penyerapannya bagus. Ya, ini kenapa harus menyusui langsung, karena ikatan emosi dan perkembangan anak lebih baik kalau dapat ASI. Nih, kemudian saya mau nanya, kalau kolostrum itu biasanya berapa hari keluar? Sampai berapa hari? 2 sampai 3 hari. Ini bisa dijelaskan ke ibu. Ibu bayi baru lahir itu butuhnya zat kekebalan, bukan ASI dalam jumlah banyak. Jadi kolostrum saja sudah cukup buat ASI ibu, bayi ibu. Katanya nggak cukup dong, sedikit, nggak cukup. Ibu harus tahu tanda objektif kecukupan cairan, yaitu buang air kecil. Kalau bayinya ada buang air kecil, berarti cukup. Kecuali bayinya tidak ada pipis, baru kita memikirkan bayinya kekurangan cairan. Kemudian ada namanya ASI transisi. Ini biasanya 3 hari sampai kurang dari 2 minggu. Kemudian baru ASI matur. ASI matur ini ada yang dinamakan ASI awal, ada yang dinamakan ASI akhir. Hamil, formil.
Durasi menyusui sekali menyusui ke bayi rata-rata berapa lama? Setengah sampai 1 jam. Ada bayi yang menyusunya sebentar-sebentar, 5 menit, 10 menit, 5 menit, 10 menit, tapi sering. Kemudian timbang berat badannya tidak naik. Kira-kira kenapa? Oke, benar ya. Jadi yang bikin berat badan anak itu naik adalah ASI akhir. Diproduksi jumlahnya sedikit, tapi dia banyak mengandung lemak dan energi. Jadi kebalik. Jadi ini kenapa bayi itu harus disusui minimal 30 menit. Ya, foto saya kebalik tadi buatnya. Yang kuning ini hamil. Ya. Tapi penjelasannya benar ya. Jadi biasanya ibunya bilang asinya encer. Coba dilihat, itu mungkin asi awal yang encer. Tapi begitu asi akhir, dia lebih kental daripada asi awal. Jadi menyusui itu 30 menit ya minimal. Nih, kalau kita berbicara tentang menyusui harus tahu anatomi payudara. Mau payudaranya kecil atau payudaranya besar, yang mengeluarkan ASI ini dalam lobul ini ada namanya alveolus. Disitulah yang memproduksi ASI atas perintah hormon prolaktin. Jadi mau besar mau kecil, jumlah alveoli dan lobulus ASI itu sama. Yang beda hanya di ini, lemaknya. Payudara yang besar itu lemaknya yang banyak, bukan kelenjarnya yang banyak. Oke ya, ini lemaknya yang banyak ini. Ini dia. Ini tadi lobus di dalamnya ada alveoli. Ini ada namanya laktasid. Laktasid ini tempat nempelnya hormon prolaktin. Nanti hormon prolaktinnya bekerja, ini terisi, payudaranya terasa penuh. Ini dia ya. Prolaktin ini kapan keluarnya? Prolaktin itu keluar pada saat ada rangsangan bayi mengisap ke payudara ibu. Prolaktinnya tinggi di dalam darah, kemudian masuk ke alveoli, kemudian dia nempel ke sini, laktosid. Nah, oke, itu yang prolaktin. Prolaktin ini banyaknya kapan? Banyaknya pada malam hari. Jadi ibu-ibu dianjurkan menyusui lebih sering pada malam hari. Atau ibu-ibu mau pumpingnya lebih dianjurkan pada malam hari. Itu prolaktin ya. Kemudian ada yang kedua, oksitosin. Setelah ini terisi, payudaranya terisi, ya, hisapan bayi membuat nih ada respon lagi ke otak, sentuhan ini kan, kemudian keluarlah oksitosin. Oksitosin ini menyebabkan ini sel-sel di sekitar sini, otot-ototnya berkontraksi. Nah, sehingga ASI yang diproduksi di alveoli tadi keluarlah melalui saluran ini. Akhirnya keluar ke putih. Itu perannya oksitosin. Oksitosin ini bekerja kalau ibu kadang merasa menyusui, rasa ingin menyusui. Nah dia, nih, kadang-kadang tidak menyusui dengan membayangkan bayinya saja, ASI bisa keluar, tuh nggak? Netes-netes. Nah itu kerjanya oksitosin itu.
oksitosin. Ibu membayangkan, pikirannya senang, oksitosinnya bekerja, bayinya ASI-nya netes. Kadang-kadang ada yang bilang oksitosin ini adalah hormon cinta, oksitosin. Karena ibunya senang, ibunya memikirkan bayinya, ASI-nya keluar. Dan kadang-kadang dia nyusul payudara ke kiri, payudara kanan ikut nempes ya. Apa tanda dan sensasi dari refleks oksitosin itu aktif? Payudaranya terasa diperas, gelanyar sesaat atau selama dia menyusui bayi. Kemudian ASI-nya mengalir. Ini kalau yang kerja ya, udah jam 10 tiba-tiba ASI-nya netes, merembes. Nah, itu kerjanya si oksitosin. Ini kalau nyusu di payudara kanan, yang kiri keluar juga. Begitu selesai menyusui, kadang-kadang masih ada nyembur ASI-nya. Nah, itu. Ya, Rizka. Ya cepat. Masih ASI ya? Oh, duka ASI. Adanya nyeri yang berasal dari kontraksi rahim. Nah, ini juga kan oksitosin kan membantu kontraksi, menunjukkan. Dan ibu merasa haus. Kalau ibu menyusui rasanya lebih haus kan? Nah, ini dia jawabannya. Refleks oksitosinnya bekerja. Nih. Haus lapar. Jadi kenapa bayi itu harus disusui sesering mungkin pada awal kelahiran? Ini karena ini. Jadi hisapan pada payudara itu merangsang produksi ASI. Apabila tidak ada hisapan, produksinya juga akan berkurang. ASI itu, payudara di ASI itu ibarat gudang susu. Kalau tidak dikeluarkan, tidak akan diproduksi. Jadi payudara itu harus benar-benar kosong untuk diproduksi lagi. Jadi kalau pumping itu harus sampai kosong, kemudian isi lagi. Ibarat jual roti ya, ibarat jual roti nih, rotinya masih banyak, jadi kita nggak bikin lagi. Begitu roti yang kita jual habis, jual puding lah, jual puding. Puding kita habis, kita bikin lagi. Ada lagi order, nih dipesan oleh Prolaktin nih, udah habis, kita produksi lagi. Habis kita produksi lagi. Kalau masih banyak nih di sini nggak dikeluarkan, tidak akan diproduksi. Bagaimana kalau di sininya udah penuh nih, payudara tidak dikeluarkan? Itu ada namanya inhibitor. Jadi tadi prolaktinnya berikatan di sini, laktosit, sehingga sel alveoli di sini menghasilkan ASI. Kalau ASInya udah penuh, laktosit ini tidak bisa berikatan dengan prolaktin, sehingga ASInya tidak diproduksi. Jadi dia berikatan nih di sini. Nah, apabila bayi baru lahir, karena kondisi tertentu, ibunya tidak bisa memberikan ASI langsung, tapi ASI perah. Yang benarnya kita memberikan melalui sendok atau cup feeder. Ini dinicu ya, bukan kita memberikan bersama dengan dot. Jadi dia diberikan cup feeder seperti ini, bukan dikasih dengan dot. Karena begitu dia sudah biasa dapat dot, dia minum putih. Jangan dituang seperti ini, tapi di sudut gelas dia kayak ngecap kayak kucing. Nah, seperti itu ya. Inilah yang paling penting dari pertemuan hari ini, posisi dan perkelekatan. Ini yang menjamin keberhasilan menyusui. Oke, sebelum saya buka, ada yang mau ngasih tahu dulu nggak posisi dan perkelekatan yang baik? Oke. Posisinya yang pertama, mata ibu satu arah dengan mata bayi. Posisinya bayi berdekatan dengan perut ibu. Garisnya sejajar, sejajar posisi ibu dengan posisi bayi. Bayi mendekat ke perut ibu. Ini apa?
Oke, boleh kasih tahu. Siapa nih? Tahu dong. Ibunya Ini bayi itu betul-betul berada di sini. Perut ketemu perut kalau saya ngajarin pasien. Ya. Nah, ini segini. Yes, lah. Iya, kalau abang lain. Jadi kalau menyusui yang penting adalah posisi dan perlekatan. Posisi bayi, kepala, telinga, bahu harus dalam satu garis lurus. Jadi kalau bayi dinyusuin kayak gini, mau nggak dia? Capek. Caranya kita ya. Tadi sudah nyusuin. Nah, ini yang di VK sama di kebidanan harus bisa ya, karena saya tidak seterusnya bisa mengedukasi ibu-ibu, karena kadang kayak gini lah, ada SC, kepala, telinga, bahu, satu garis lurus. Oke. Nah, kepalanya di sini. Ini bayi ditopang oleh ibu, perut ngadep perut. Oke ya, seluruh badan bayi ditopang. Kemudian payudaranya sejajar dengan berhadapan dengan wajah bayi. Oke. Hidungnya sejajar dengan puting. Nah, kemudian dia melekat dengan bagus. Kalau dia bagus, areola yang tampak itu hanya bagian atas sedikit, yang di bawahnya masuk ke dalam mulut bayi. Kenapa harus masuk? Karena kelenjarnya itu bukan di puting, dia harus ngisap semuanya. Kalau dia benar posisinya, dia tidak akan berbunyi seperti ini. Tidak, tapi dia pipinya agak membulat, bunyi suara menelan. Oke ya. Ya, kalau tangan posisi tangan itu megang payudara bukan seperti ini, tapi satu jari di atas, 4 jari di bawah. Karena kalau kita megang kayak gini, kita menekan kelenjarnya, jadi nggak keluar susunya. Oke ya. Inilah inti dari pertemuan hari ini, yaitu posisi dan perlekatan. Ya, dia sejajar, perutnya ngadep perut, tangan ibu menopang seluruh badan bayi. Jadi kalau bayi-bayinya ibunya bukan SC ya, lebih gampang ya. Kalau SC itu kadang-kadang posisi yang ternyaman adalah nyeri. Iya dong, Ya. bisa sendiri. Ya, oke. Ya, hidungnya berhadapan dengan puting, perut bayi ketemu perut. Ini perlekatannya ada namanya, istilahnya amudiba, areola. Ini bagian hitam pada puting, terutama bagian bawah harus masuk ke dalam mulut bayi. Ini lihat ya. Ini benar nih, dia masuk semuanya. Kalau yang ini dia hanya putingnya saja. Ini akan berpotensi putingnya lecet. Nih puting lecet ini seringnya itu. Oke ya. Kemudian A, areola masuk nih ke hampir sebagian besar kecuali bagian atas. M, mulut bayi terbuka lebar. Dia besar. H, masuk ke payudara. D, dagunya nempel ke payudara itu. Kemudian B, bibir atas dan bibir bawah bayi terlihat keluar. Ini bibirnya kayak aware ini. Itulah kalau yang benar posisi menyusui. Kalau posisinya benar, ini sebagian besar sih ini berhasil, sukses menyusui. Ya, ya. Ingat posisi dan perlekatan.
Nih posisi perlekatan. Oke. Hafal-hafal ya, nanti satu orang ke depan edukasi ke ibunya dengan ini, dengan boneka. Satu lagi, kalau mengedukasi ibu yang menyusui, kita tidak boleh memegang payudara ibu. Itu kalau kita di konsep kita sebagai konselor menyusui, kita tidak boleh memegang payudara ibu. Ibu gini loh. Bu, gini bu. Kalau etikanya, kalau konselor nggak boleh. Jadi kita lihat aja dulu dia menyusui bagaimana, baru kita perbaiki. Dan kita harus nggak boleh, tidak boleh. Kita harus punya. Kalau ASI boleh, maksudnya pas dia nyusuin, bu salah bu, itu kata-kata yang harus dihindari saat Cuma sama Rere ini gitu kan? Sama Rere. Sama enggak kan Kak? Jadi kalau bagusnya memang kita ikut pelatihan itu 40 jam. Di situ kita diajari bukan hanya teknik ini, tapi berkomunikasi ke ibu. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang menghakimi. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Jadi ini kan nyusuin, ini salah nih kan? Bu, bukan gitu bu. Ibu tuh udah down. Begitu kita berbicara seperti itu, ibu yang baru punya anak satu ternyata membuat hatinya terluka. Nah itu mulai kita rubah ya. Kalaupun dia menyusui kayak gini, nah caranya gini. Kalau konselor itu selalu diajarin gini. Ibu perkenalkan saya siapa, misalnya saya bidan, boleh bu saya menunjukkan posisi dan perlekatan ASI yang benar, kita ambil contoh. Ini ya bu, nah tadi kepalanya harus satu garis, ya. Kemudian kita harus menopang seluruh tubuh bayi, ketemu perut. Kita kasih tahu dengan contoh, ya. Jangan menghakimi. Kalau menghakimi itu rata-rata ibunya bilang aku tak mau lagi. Aku nggak mau lagi sama ibu itulah, karena ibu baru melahirkan itu ternyata banyak di pikirannya ini. Aduh, belum lagi mertuanya udah kasih susu formula aja. Udah siap. Ya posisi dan perlekatan, posisi perlekatan. Kenapa ini ditekankan betul-betul? Karena ini. Kalau perlekatannya nggak baik, itu penyebabnya bisa putingnya jadi lecet, putingnya jadi retak. ASI yang tidak dikeluarkan, ya ASI yang tidak dikeluarkan dengan efektif. Akibatnya apa? Payudaranya bengkak. Nah, akibat ini semua pasokan ASI-nya berkurang, bayinya jadi rewel, nangis terus karena tidak puas. Kemudian bayinya bisa frustasi nih, jadi mau dikasih ibunya, dikasih lagi, nangis lagi. Akibat akhirnya berat badannya nggak naik, ya. Apa penyebab posisi dan perlekatannya nggak baik, kurang baik nih? Penggunaan asupan botol. Sebelum bayi mantap menyusu ke ibunya, dia udah diperkenalkan dengan botol. Contohnya di ruang rawat kita nih, itu salah sebenarnya di NICU, nggak boleh pakai botol. Nih, ya, dia bingung karena dia belum mantap menyusui. Jadi bayi itu mantap menyusui berapa lama? Baru bisa kita perkenalkan botol itu 8 minggu. Jadi kalau ibu-ibu yang mau masuk kerja nih, cutinya 3 bulan kan, bayinya udah 2 bulan baru dia kenalkan dengan botol. Ada yang lagi hamil? Ada. Saya dok. Nah, ini ya, atau ibunya nggak berpengalaman bayi pertama,
kemudian udah dikasih lewat botol, nah ini biasanya gagal nih. Atau bayinya kecil, putingnya nggak lentur, juga ini payudaranya bengkak dan terlambat mulai menyusui. Kalau payudara ibunya terlalu bengkak, itu proses menyusui juga nggak bagus, karena dia macam dikasih aliran yang lancar, jadi banyak gitu. Jadi kalau bayi payudaranya penuh harus dikeluarkan dulu, baru disusui ya. Kemudian kurang bantuan yang terampil. Nih, banyaknya ini juga kurang bantuan profesional, dukungan masyarakat, dokter, perawat bidan tidak terlatih memberikan bantuan. Ini penyebab kerusakan kurang baik. Oke, mungkin itu dari saya sedikit yang saya dapatkan dari konseling menyusui. Sebenarnya kalau dibahas semua itu lama. Kita pelatihan aja modulnya 40 jam, 5 hari. Ini cuma 1 jam, mungkin hanya pengungkapnya aja yang dikasih tahu. Ini belum lagi masalah puting lecet, puting datar, puting tenggelam, payudara besar, puting besar. Kemarin ikut bidan ada puting mungkin setengah make-nya ini besar. Oke ya, mungkin itu sedikit dari saya hanya mengingatkan jangan lupa inisiasi menyusu dini. Sepakat ya menyusu ya, inisiasi menyusu dini, jangan lupa posisi dan perlekatan yang baik dan benar. Itu saja dulu. Kalau ibu ketemu ibu yang baru melahirkan ya, kasih tahu posisi dan perlekatan yang baik, kemudian lakukan IMD. Kalau ada masalah lain-lainnya nanti baru lanjut dikonsulkan. Tapi ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama.